Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Manado pada hari ini. Kami berterima kasih untuk Bapak Saudara yang selalu setia mengikuti Manado bersama-sama dengan kami. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi sebelum kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami datang ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di mana ya Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul kembali hari ini ya Tuhan di menara doa. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus. Engkau lihat umat-umat-Mu ya Tuhan. Setiap pergumulan masalah mereka ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Tuhan lewat hadirat Tuhan, lewat doa pujian dan penyembahan, kuasa-Mu bekerja atas kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh kehidupan umat-umat-Mu hari ini. Kami siapkan hati kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau memberkati kami secara khusus. Ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Ini doa kami ya Tuhan. Engkau baik buat kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu.
ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari bersama-sama dari awal katakan, ku datang Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu, ya Tuhanku. Sembah Dia, peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Datang sembah Dia, Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan membawa untuk kami semakin kuat bersama-sama dengan Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus urapi kami, ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami buka hati kami. Biarlah ya Tuhan Kau jamah, Kau berikan ya Tuhan kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami takut, kami hanya percaya kepada Tuhan. Biarlah Kau bawa kami ya Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau bawa kami ya Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang bangkit ya Tuhan Yesus.
padamu, ya Tuhanku. Bukan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku, oleh kuasa kasih-Mu, oh Yesus Tuhan. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Haleluya. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku, oleh kuasa kasih-Mu. Terbang bersamamu Tuhan, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku, oleh kuasa kasih-Mu, ya Tuhanku Yesus. Terbang bersamamu, Rohmu memimpinku, oleh kuasa kasih-Mu. Mari Samaria. Tuhan, oh,
Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan, hatiku tenang. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Somebody yell haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi oh Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu
bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan, di setiap langkah ya Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Oh rala-bala-bala-bala, memberikan ya Tuhan kekuatan baru buat kami. Oh rala-b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 ala. Engkau kekuatan kami Tuhan, Kau perisai kami Tuhan. Kau memberikan ya Tuhan, hidup kami berarti ya Tuhan Yesus. Oh, Kau kekuatanku, Kau penghibur, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Kau kekuatan, Kau kekuatanku, Kau penghibur, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus, mari lebih lagi sembah Dia. Oh, Kau kekuatan, Kau penghibur, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Mari lebih lagi katakan, Kau kekuatan, Kau penghibur, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus. Tuhan, terima kasih. Tuhan terus tuntun kami, ya Tuhan, dengan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap pengajaran-pengajaran yang turun menetes ya Tuhan dari surga ya Tuhan. Ya Tuhan, mengalir ke dalam setiap pikiran dan hati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini Tuhan sungguh menjadi pelita bagi ya Tuhan jalan-jalan hidup kami. Tuhan Yesus, bicara secara pribadi buat kami. Di saat kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, biarlah ya Tuhan tuntun kami. Biarlah ya Tuhan renungan saat ini, pengajaran-Mu ya Tuhan hari ini Tuhan, berbicara secara khusus buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku naikkan doaku Tuhan. Tuhan, anak-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan, yang sedang bergumul dalam ya Tuhan kesedihan mereka karena kehilangan. Orang-orang yang dikasihi, pekerjaan,
sesuatu ya Tuhan. Kau berikan kekuatan penghiburan. Kau berikan terang-Mu, hikmat-Mu, kekuatan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu ya Tuhan. Sedang dalam sakit ya Tuhan. Sedang ya tertimpa sakit ya Tuhan. Aku berdoa sembuhkan mereka ya Bapa. Oleh bilur Yesus. Sembuh, terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Tuhan. Anak-anak sedang bergumul dalam pernikahan, keluarga mereka, dengan anak-anak mereka. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan berbicara secara khusus. Firman-Mu Tuhan, kami mau dengarkan, kami perhatikan. Menjadi kekuatan buat kami. Kami percaya mujizat masih ada buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, hidup di dalam kekuatan kuasanya. Ya, saya mau ambil saudara daripada renungan ini dari kisah Daud, saudara ya. Ini memang kalau kita belajar tentang kisah Daud, ada banyak sekali kekayaan saudara. Hikmat, kekayaan, kemuliaan yang kita bisa petik. Saya ingin ajak saudara, ada satu pesan dari perjanjian baru dulu. Saya mau ajak baca ini. Efesus 6 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi di saat-saat kita sedang menghadapi keadaan yang terjepit ya. Apapun itu ya saudara yang mengerti keadaan saudara, saya tidak tahu. Ada kecenderungan dari setiap kita itu saudara ya. Mencari atau mengambil jalan pintas. Ya mengambil jalan kita sendiri. Karena kita pikir ya kan. Jalan yang menurut kita ini ya saudara. Ini mungkin lebih cepat. Lebih ada hasilnya kelihatan. Ketimbang nungguin jalan Tuhan nih sampai kapan. Saudara, saya ingin bagikan kepada saudara ini satu peristiwa, satu pelajaran yang begitu penting. Yang ditulis oleh Alkitab. Alkitab kita ini memang jujur. Saudara, apapun itu ditulis untuk jadi pelajaran buat setiap kita. Ya saudaraku, bukan satu hal yang malu ya. Bukan yang bagus-bagus. Saudara mungkin pernah baca satu kisah tentang Daud ya. Ini kisah Daud sebagai seorang pelarian. Kita tahu bahwa saudara sejak daripada Daud bisa mengalahkan dalam peperangan, mengalami kemenangan yang gilang gemilang terus menerus. Satu hari saudara, ibu-ibu itu bernyanyi-nyanyi, memuji-muji Daud. Dia berkata bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa atau lebih banyak daripada Saul. Saul ini orang yang benar-benar ya, boleh kalau zaman sekarang mungkin penyakit jiwa yang namanya NPD saudara ya, narcissistic personal disorder kali kan. Pokoknya orang nggak boleh lebih dari dia. Ya kan, semua perhatian, ya kan, pemberian apapun harus ke dia. Nggak boleh ada orang yang dapat dari itu. Nah dia tuh sakit hatinya, tertusuk hatinya. Dari sejak saat itu Alkitab bilang Daud tuh gak pernah buat jahat. Daud gak pernah buat jahat sama Saul. Ya karena apa? Dia raja, dia bapak mertua, dia dianggap orang tua. Setiap kali Saul kerasukan setan, Daud yang bantu lepaskan. Saudaraku, tapi sejak saat itu iri hatinya, dengkinya tuh masuk. Saudara, akhirnya Daud berusaha untuk membunuh Saul berusaha untuk membunuh Daud. Yang terakhir saudaraku ya kan, dia tombak, akhirnya dia nggak kena. Situlah awal daripada Daud jadi pelarian, diburu. Saul tuh kerjanya cuma buru Daud aja. Dia nggak ngurusin kerajaannya. Dia pikirannya sama Daud aja dikejar terus bertahun-tahun. Tetapi yang diburu ini saudara nggak pernah kena, nggak pernah dapat. Padahal Saul sebagai raja mengerahkan intelijennya, angkatan perangnya, rakyatnya semuanya hanya untuk nangkep satu Daud, anak remaja saudara pada waktu itu. Nggak bisa dapat, itu karena Tuhan.
Saudara percaya karena Tuhan. Tapi dari sisi Daudnya saudara, yang di dalam itu capek. Dia capek. Dia lihat keadaan dia, ini kalau gini terus, aku mana kuat. Dia lelah. Kan dia lari, dia lelah. Sampai satu titik saudaraku, ini kadang-kadang kita bisa terjadi ini. Ini jangan sampai terjadi sama kita. Akhirnya apa saudara? Dia ngomong sama dirinya sendiri. Saya sudah tahu, ini hati-hati. Ini jadi pelajaran buat dia. Kita baca 1 Samuel pasal 27. 1 Samuel pasal 27 ayat 1, ayat 4, lompat ayat 11 dan 12. Ini nanti saudara baca di 1 Samuel pasal 27 satu pasal. Saya cuma mau ambil ayat-ayat yang khususnya aja. Ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Saya garis bawahi. Daud berpikir dalam hati. Artinya apa? Renungan hati. Kadang-kadang kita bicara sama diri kita sendiri. Namanya berpikir sama kita. Daud ngomong sama dirinya sendiri. Dia berdialog dengan dirinya. Biasanya Daud berdialog sama siapa? Sama Tuhan. Dia bicara sama Tuhan. Kalau dia bicara sama Tuhan, kita melihat bahwa sampai saat itu Tuhan luputkan dia, lindungin dia, sekal tolong dia. Tapi dia gak sadarkan hal ini. Akhirnya dia ngomong sama dirinya, saudara. Dia gak ngomong sama Tuhan. Dia bilang apa saudara? Dia ngomong, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Ini 1 Samuel pasal 27. Saudara tahu gak? Berapa pertama Samuel sudah urapi Daud jadi apa? Jadi raja. Dia sudah jadi raja belum? Belum. Kalau Tuhan bilang kamu jadi raja, pasti jadi enggak? Jadi. Tapi dia bilang belum jadi raja, mati duluan. Yang kedua, Yonatan sudah ngomong sama dia, kamu akan jadi raja. Ketemu Abigail. Abigail bilang kamu akan jadi raja. Semua ngomong menegaskan kamu akan jadi raja. Dia belum jadi raja kan betul saudara. Tapi dia bilang aku mati. Saudara kalau kita ngomong, kalau kita lagi capek, sendirian, hati-hati kalau ngomong sama diri sendiri. Terus apa saudara? Dia ngusulin diri dia. Akhirnya, jadi tidak ada yang lebih baik bagiku. Selain apa? Meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Siapa orang Filistin? Orang Filistin itu musuh daripada orang Israel. Musuh umat Tuhan. Musuh Tuhan. Orang Filistin inilah orang ya kan, yang dibunuh oleh Daud. Namanya siapa? Goliat. Orang Gad. Sekarang dia berpikir. Goliat orang Gad, orang Filistin yang dia bunuh. Sekarang dia mau minta perlindungan. Dia ingin bersekutu. Dia ingin tinggal dan hidup bersama dengan siapa? Sama musuhnya. Raja orang Filistin yang namanya Akis. Sudah tahu ya? Akis raja orang Filistin. Yang ada di Gad. Itu kan kampungnya benar-benar. Dia datang ke sana. Dia bilang aku akan dapat minta perlindungan sama mereka lah. Supaya Saul tidak kejar aku lagi. Saudara lihat, kita baca nih. Ya kan? Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku. Di seluruh daerah Israel. Dan aku akan apa? Terluput dari tangannya. Itu dia mikir. Lalu setelah dia pikir dia ambil keputusan. Saudaraku ya kan, untuk pergi ke Gad. Cari Akis, raja orang Filistin. Ya kan? Lalu oleh Akis dikasih tempat. Tinggal kamu di Siklak, itu tempat kamu. Nah lalu rupanya setelah Daud sudah ada di negeri orang Filistin, sudah tidak lagi di Israel. Lalu orang intelnya Raja Saul, intelijennya, Mossadnya Israel kasih tahu raja. Ya kan, setelah diberitahu kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Seolah-olah kalau jalan pintas tuh masalah selesai, kan betul enggak? Nanti kita lihat. Bukan masalah selesai, masalah tambah besar. Dimulai dengan apa saudara? Karakternya beda. Daud
sudah hidup di luar daripada istilahnya hadirat Tuhan. Radarnya tuh, radiusnya, apa namanya, sinyalnya Tuhan di hadiratnya. Dia udah keluar dari sini. Saudara, kita lihat, dia bilang dia perang sama orang Israel ya. Dia gak perangin orang Israel. Yang dia perangi siapa? Orang-orang Amalek. Itu brutal dia. Tanpa belas kasihan dibunuhin semua satu-satu. Udah kayak bukan Daud dah yang kita kenal. Coba lihat ayat 11, kita baca. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun. Saya lompatin supaya biar lebih cepat ya. Baik laki-laki maupun perempuan untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, dia bermain, dia dialog terus sama pikiran, sama diri. Ya pikir, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata beginilah dilakukan Daud. Itulah apa saudara? Kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang. Kalau kita jauh dari Tuhan, pasti yang pertama yang rusak apa kita? Rohani kita dulu, karakter kita dulu, kebiasaan kita dulu. Saudara tahu kisah anak yang hilang, anak bungsu yang keluar dari rumah, bapaknya dia pergi ke negeri yang jauh. Yang pertama yang berubah apanya saudara? Karakternya. Dia pesta pora bersama dengan para pelacur. Saudara, itu mulai karakter dulu. Ini kan saudara. Nah terus ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Akis mempercayai Daud sebab pikirnya tentulah ia telah membuat dirinya dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Jadi saudara, Daud gak mungkin bunuh orang Israel. Dia mengasihi bangsanya, dia cinta sama bangsanya. Saudaraku. Jadi saudara lihat di sini, saya mau ulang lagi ya. Dalam satu masa dalam hidup kita ada satu titik lemah. Hati-hati kalau sendirian dan ngomong sama diri sendiri. Seperti Daud. Ya kan? Dia pikir gimana caranya supaya Saul tidak bisa lagi mengejar dia. Lalu dia ambil keputusan untuk bersekutu ya dengan Raja Filistin. Lalu tinggal di wilayah orang Filistin. Saudara, sebenarnya orang Filistin itu adalah musuh yang harus dia taklukkan. Tetapi justru dia bersekutu dengan dia. Saudara, yang kedua, ya saudara, saya melihat gini. Memang kadang-kadang, saya ulangi lagi ya. Ketika kita dalam keadaan terjepit, kita ini cenderung cari jalan apa? Jalan pintas. Kita lupa tuh dengan sama firman. Suruh sabar, suruh ngampuni, suruh doa, suruh kerja, suruh apa, segala macam itu kayaknya. Ini mah gak jalan nih kalau yang kayak ginian nih. Saudara Kristus, ya kan? Saya melihat bahwa ketika Daud berlindung di wilayah teritorial musuh orang Filistin, saudaraku, saya melihat di sini kan bahwa Daud, saya ulangi lagi, ya kan? Dia begitu brutal, ya kan? Udah kayak preman dah, dia bunuhin semuanya, saudaraku. Tapi apa yang terjadi saudara tahu? Ya, Daud kan tinggal di Siklak. Kalau saudara baca di 1 Samuel pasal 30. Ya, kita lihat bahwa keluarganya, anak-anaknya, seluruh harta kekayaannya dibakar. Seluruh keluarganya ditawan oleh orang Amalek. Dia serang balik orang Amalek. Orang Amalek kalau serang balik, dia nggak face to face. Dia pada waktu ya kan, dia main belakang lah intinya. Jadi keputusan Daud bersekutu dengan musuhnya, ya orang Filistin, hidup bersama dengan musuhnya. Memang Saul tidak lagi ngejar dia, tetapi masalah, saudara, musuh yang agak kelihatan itu ngejar. Saudara bisa mengerti ya? Katakan amin. Kalau sehari-harinya gimana saudaraku? Saya mohon maaf. Yang paling gampang kita kasih contoh. Kalau orang udah kepepet, saudara, ya kan, dengan masalah keuangan. Jalan pintas yang paling gampang itu saudara, aplikasi pinjaman online. Saudaraku, apalagi kita lagi dikejar, ini mau dipolisiin. Utang sekian kita gak punya. Segala macam langsung selesai. Selesai sama polisi kan, kita gak ditangkap.
Untuk berapa saat? Tetapi kan pinjaman online harus dibayar. Bunganya lebih besar. Pas mendekat waktu lagi kita pinjam lagi saudaraku. Kita pikir untuk bisa dapetin lagi yang lebih besar. Main judi online. Ini sama seperti kayak gitu loh, hidupnya seperti itu. Gereja tetap gereja, doa-doa supaya menang nih. Dikira Tuhan tuh bisa. Seperti dibuat seperti itu. Ini nih contoh-contoh yang ya saya percaya saudara udah nggak lakukan seperti itu. Tapi ada cara-cara lain yang kita jalan pintas. Saudaraku, ketika kita selalu mau hidup di wilayah teritorial musuh, kelihatannya kita aman. Tapi sebenarnya tinggal tunggu waktu. Ingat saudara, jam terus berdetak. Tinggal tunggu waktunya, beng. Seperti halnya Daud. Saudara, kita baca di 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Kita baca yuk. Ya, Alkitab katakan apa? Dan Daud sangat apa? Terjepit. Bahasa Inggris itu greatly depressed. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Saudara, ini semua dimulai dari apa saudara? Renungan hati. Dimulai dari apa saudara? Katakan sama saya, renungan hati. 1, 2, 3. Renungan hati. Makanya saudara, setelah Daud dipulihkan oleh Tuhan, dia menulis doanya dalam Mazmur. Mazmur apa? Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan berkenan kepada apa? Renungan hatiku. Jadi akhirnya dia mulai tahu dari peristiwa ini saudaraku. Yang dampaknya kelihatannya selamat dari Saul. Tapi anaknya, istrinya, anak-anaknya, semua pengikutnya. Semuanya hilang. Saudaraku, dia mulai sadar. Hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut. Hati-hati juga dengan kata-kata atau pikiran yang ada di dalam diri kita. Kata-kata yang di dalam diri kita. Saudara, Alkitab katakan Daud bukan cuma stres, full. Tetapi greatly depressed. Wah, itu benar-benar udah gak bisa ngomong dah. Kalau kita lihat ya, dia nangis sampai dia gak bisa nangis lagi. Itu saudaraku. Waktu dia menguatkan percayaannya sama Tuhan. Daud terjepit. Daud kehilangan keluarganya. Lihat saudara. Aman dari Saul. Tapi dia kehilangan. Dia stres. Dia terjepit. Dia kehilangan keluarga. Kehilangan hartanya. Kehilangan loyalitas. Kepercayaan. Wah. Ya betul gak saudara? Memang kita nih ngutang sama orang karena utang dagang. Mungkin perlu awalnya kan. Ini masalah ini. Yang udah ikutin aja jalan Tuhan. Ketika kita kerja sama orang Filistin. Kelihatannya selesai utang di sini. Tapi masalah di sini tuh jadi makin gede. Itu masalah ada keuangan. Mungkin saudara. Atau apalagi dan lain sekali dalam hidup kita. Saudara, kehilangan kepercayaan. Akhirnya Daud kehilangan segalanya. Artinya di sini saudaraku ya. Ketika Daud berpikir bahwa perlindungan Tuhan tuh udah gak cukup lagi buat saya. Saya cari perlindungan yang lain. Pertolongan Tuhan tuh gak cukup buat saya. Saya cari pertolongan Tuhan yang lain. Daud kena masalah. Saudara, hubungan kita sama Tuhan juga bisa terputus. Kita bisa berada jauh dari hadirat Tuhan apabila kita mengambil jalan kita sendiri. Bukan jalan Tuhan. Kalau saudara ambil jalan pintas seperti Daud. Jalan sendiri. Memang saudara bisa bebas dari Saul. Tapi keputusan saudara ambil jalan pintas seperti Daud. Itu akan bisa mendatangkan jerat yang lebih besar dalam hidup saudara. Tapi oke, saudara mungkin berada seperti Daud. Kehilangan kepercayaan, kehilangan akal sehat, kehilangan pengikut, kehilangan istri, kehilangan anak, semuanya hilang. Itu Daud alami. Dia tinggal sendiri.
Apa yang dia buat? Dia gak bunuh diri. Biasanya kita semua orang pada bunuh diri. Tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Ini yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saat Daud terjepit, dia lebih dulu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara mungkin saat ini sedang kehilangan keluarga. Kehilangan harta. Kehilangan banyak uang. Kehilangan pekerjaan, kehilangan pelayanan mungkin. Bahkan kehilangan identitas. Bahkan kehilangan akal sehat pikiran. Stres. Saya nasihatin lagi saudara. Datanglah kepada Tuhan. Datang sama Tuhan. Supaya saudara dapat kekuatan yang baru. Di dalam Kristus. Apapun keadaan kita. Seberapa besar pun masalah kita. Yang kita hadapi. Ketahui 3 hal ini saudara. Tuhan menanti-nantikan saatnya ingin menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Ini firman Tuhan Yesaya 30 ayat 18. Tuhan nantikan saat kapan bisa tolong kamu. Tapi untuk Tuhan bisa nolong kita. Sudah, enggak usah gengsi, enggak usah malu. Kita bisa salah, kita bisa jatuh, kita bisa berdosa. Semua Tuhan ngerti apa kita. Kita adalah debu. Katakan amin. Itulah karena kita sudah belajar tentang kesabaran kemarin. Tentang kesabaran. Tuhan sabar sama kita karena Dia kenal siapa kita. Kita ini debu. Apa gengsi lagi? Datang sama Tuhan. Ketika kita datang, Dia akan berikan pertolongannya buat kita. Dia akan tunjukkan kasih-Nya pada kita. Yang percaya katakan amin. Dia akan berikan kekuatan yang baru. Yesus berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu karena apa? Capek dengan masalah. Beban berat karena jatuh dalam dosa. Jatuh karena kesalahan. Ambil jalan sendiri. Dua-dua Tuhan bisa selesaikan. Tuhan berikan kelegaan buat setiap kita. Katakan amin. Kalau saudara menguatkan kepercayaan saudara dengan Tuhan. Caranya gimana Pak? Saya bisa, tandanya saya kuat perjalanan. Ada damai sejahtera, ada sukacita keselamatan. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara sudah dapatkan damai sejahtera itu, sukacita kembali, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara apa? Hikmatnya, strateginya, jalan-jalannya. Saya akan melihat solusi yang ajaib. Langkah-langkah apa yang harus saudara ambil. Ya kan? Saya yakin Tuhan ada bersama dengan saudara. Mungkin bersaudara, Pak gimana cara menguatkan keadaan saya? Kadang-kadang kita ini kalau udah kepepet maunya cepatlah ditolonglah. Tuhan tuh gak gitu cara mainnya. Dia kuatkan dulu kita. Kita harus percaya bahwa Dialah yang pegang kendali atas dunia ini. Termasuk orang-orang yang mau mengambil keputusan buat kita. Penjarain enggak, hukum atau enggak. Ini segala macam enggak. Pegang Tuhan di atas segalanya. Yang percaya katakan amin saudara. Ini harus jadi sumber segalanya. Pegang itu saudara, pegang dulu. Ya kan? Deketin sama Tuhan. Bilang ini aku anakmu Tuhan. Caranya gimana? Menguatkan percaya sama Tuhan. Saudara naikkan nyanyian pujian dan penyembahan. Naikkan nyanyian pujian, penyembahan. Supaya saudara bisa masuk hadirat Tuhan. Waktu saudara naikkan nyanyian pujian. Nyembah dia saudara. Apa yang terjadi? Saudara tahu. Saudaraku, ya kan? Saudara mulai mengalihkan fokus perhatian dari masalah yang membuat saudara takut dan tertekan. Dari kesulitan kepada Tuhan yang memberikan saudara kekuatan dan kelegaan. Katakan, nyanyikan nyanyian pujian. Ini simple sekali. Nyanyi, muji, nyembah. Pujian saudara, pujian kita kepada Tuhan. Itu akan menguatkan roh doa kita. Pujian akan menguatkan roh doa. Kalau saudara sudah naikkan nyanyian pujian, sudah berada dalam hadiratnya, saudara mulai naikkan doa-doa. Doa pengagungan kah? Doa pertobatan, Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Aku salah. Aku bodoh sekali.
Aku nyesel Tuhan. Aku minta kekuatan, anugerah. Sucikan aku. Berikan aku kemampuan untuk bangkit. Tuntun aku Tuhan. Berikan aku hikmat-Mu. Berikan saya firman-Mu. Apa yang harus aku buat Tuhan. Pasti Tuhan bicara kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Karena saudara, doa kita itu akan menguatkan iman kita. Waktu saudara berdoa bersuara, iman saudara akan naik. Katakan amin. Nah, iman saudara itu akan diteguhkan, dikuatkan. Oleh apa? Tindakan iman, tindakan ketaatan. Dengan melakukan firman. Katakan amin. Waktu saudara taati, lakukan firman Tuhan. Saudara dengar baik saudaraku, maka akan tumbuh damai sejahtera, sukacita. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya ingin berikan tips saudara tuh, ya kan? Beberapa hari ini saya lagi sedang belajar tentang 2 hukum. Yang pertama adalah hukum pelipat gandaan. Yang kedua adalah hukum menabur dan menuai. Saudara, ya, di dalam hukum pelipat gandaan, saudara, hukum pelipat gandaan itu bicara tentang kekuatan sebuah benih. Bahwa potensi atau kuasa pelipat gandaan itu ada dalam sebuah benih. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Ini kan, makanya waktu Kejadian 1 ayat 29, Tuhan bilang Tuhan itu menumbuhkan pohon-pohonan yang berbiji, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan pohon dari buah-buah yang berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Jadi manusia kalau mau punya makanan yang terus-menerus, manusia harus bisa mengerti bahwa dalam setiap makanan itu, ya kan, ada biji, ada benih yang harus ditabur, ada bagian yang harus yang bisa dimakan. Kalau 2 ini dilakukan, maka langgeng dia. Bukan cuma dia bisa makan untuk dirinya, dia bisa beri makan untuk keluarganya, bahkan bisa beri makan banyak orang kalau dia ngerti tentang apa? Hukum pelipat gandaan. Kuasa pelipat ganda itu ada di sebuah benih, yaitu nabur. Perhatian sini, ketika saudara dalam kejepit, ngalami kesusahan, kita lihat Daud. Daud ngerti ketika dia doa kuatkan percaya pada Tuhan. Dia kan tanya sama Tuhan, Tuhan apakah saya harus kejar orang Amalek itu? Tuhan bilang apa? Kejar. Tapi Tuhan gak kasih arahnya kemana? Utara, ke barat kah, ke timur, selatan? Enggak. Dia kejar sama dengan pasukannya. Waktu dia mengejar saudara, sebenarnya kan dia butuh kecepatan. Kecepatan yang supaya jangan sampai orang Amalek itu sudah membawa istrinya, anak-anaknya, kekayaannya jauh, nggak terlacak lagi. Harusnya dia butuh kecepatan. Tetapi saudara, Daud tuh karena dia orang yang peka. Dia tidak kejar kecepatan, tapi dia kejar apa? Ketepatan. Ini kepekaan. Betul saudara? Kalau kita lagi kepepet, lagi susah, kita kan kejarnya cepet lah, cepet. Tapi Tuhan mau kepekaan. Di tengah jalan tiba-tiba ada seorang pemuda lemes, kelaparan, nggak makan 3 hari, nggak minum 3 hari, lemes. Dia berhenti. Orang lagi ngejar, kok mau berhenti? Dialog, ngobrol, turun dulu, ya kan? Nanya, kamu siapa? Ya kan, kamu sakit apa? 3 hari apa? Dikasih makan. Itu kan nabur benih. Saya sadari, sinilah benih. Waktu bisa kita pakai untuk diri kita semua terus. Untuk kepentingan kita. Karena kita dalam kebutuhan. Tapi waktu juga kita bisa kasih ke orang lain waktu kita. Untuk nolong dia. Itu benih. Saya sadari, katakan amin. Dalam hidup kita. Dia luangkan waktunya. Dia bicara. Kasih makan, kasih apa. Setelah sudah makan, kasih minum. Kamu ini siapa nak? Aku ini budak Amalek. Budak Amalek, budak musuh dari aku. Kau jangan bunuh aku, komandan. Aku udah bunuh kau. Sekarang aku tanya, kemana Tuhan kamu Amalek itu arahnya larinya? Dari situlah, waktu dia nabur benih itulah, jawaban terjadi. Dia tahu arahnya kemana. Tuhan cuma ngomong, kejar aja. Saya bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Ini hal-hal kadang-kadang kalau kita lagi butuh duit, ada orang nih butuh, lebih butuh
jauh dari kita, lebih susah dari kita. Kita melengos, aku juga lagi sudah susah, apa kita bagi? Sesuatu yang ada di tangan kita sudah belajar. Kalau tidak cukup untuk makan kita, untuk kebutuhan kita, jadikan itu sebagai apa? Benih. Katakan amin. Pelajaran orang Kanaan, orang Mesir. Saudaraku, hampir mereka mati kelaparan. Karena apa? Waktu masa kelaparan, dia pakai duit untuk beli makanan. Dia pakai ternaknya untuk beli makanan. Dia pakai jual tanahnya untuk makanan. Sampai sadar. Dia sadar, sudah gak punya apa-apa, dia sadar. Dia ngomong sama Yusuf, "Sup, kami mau mati nih. Beri kami benih." Sadar kan betul? Jadi Kejadian 1 ayat 29 selalu bilang makanan. Ya kan Tuhan kasih pohon berbiji, tumbuhan berbiji. Itu jadi makanan kamu. Kenapa harus berbiji? Karena ada bagian yang kita boleh makan, bagian supaya untuk kelangsungan hidup kita. Sesusah-susahnya saudara, kalau saudara masih perhatikan hukum pelipat gandaan ini, saya yakin Tuhan akan pelihara kita. Saya bisa ngerti, katakan amin. Dari dia turun, dia tabur waktunya, dia tabur itu makanan, kebaikannya. Daud bisa tahu kemana arah Amalek. Saya sedang air Amalek didapat ditumpas. Bahkan Daud bukan cuma ambil balik istri dan anak-anaknya, hartanya. Seluruh harta kekayaan Amalek jadi milik siapa? Daud. Saya bisa ngerti gak? Dia nabur cuman makanan kecil kok ke situ. Makanan sedikit. Dia dapat kekayaan sangat besar. Lihat sudah dapat kekayaan sangat banyak. Apa? Daud embek semua. Ini buat aku. Oh iya. Dia bilang gini. Kita kasih kepada pasukan yang gak ikut ngejar. Wah, tentara-tentara yang ngejar, enak aja dia. Gak ikut ngejar kok, udah dapat bagian. Gimana kamu? Ya kan dia jaga bagian logistik kita. Bagi. Lihat saudara, adil gak saudara? Kita berbagi, gak makan sendiri. Yang kedua, sekarang nih, bagian lagi nih, Jarani bawa persembahan kepada tua-tua Yehuda. Di Hebron, kasih persembahan kepada tua-tua orang Yahudi. Ya kan? Saudara, persembahan itu kan melembutkan hati. Waktu dia tiba-tiba kok cara Tuhan ya, kalau saudara baca tuh, kok bisa tiba-tiba orang Filistin berperang melawan siapa? Saul dan Yonatan. Mati dia di situ. Lalu akhirnya setelah sampai persembahan itu ke tua-tua, gak ada raja di Israel. Tua-tua bilang, panggil Daud aja, kita urapi dia jadi raja Yehuda. Diurapilah dia di mana? Di Hebron. Keren gak saudara? Keren banget. Awalnya dia nabur waktunya, makanan kismis itu. Dia dapat jarahan. Dari jarahan yang gitu banyak, dia nabur lagi kepada tentara-tentara dia. Yang tadinya marah sama dia, kan betul gak saudara? Tabur semua yang gak mau pergi, tabur semua. Tabur juga kepada tua-tua Yehuda. Kadang-kadang kita mau nabur orang yang di atas kita, lebih kaya dari kita. Buat apa? Yang atas itu yang ngangkat kita di bawah. Tua-tua itu kan di atasnya Daud lebih kaya, lebih tahu segala macam. Daud pelarian. Bukan siapa-siapa, gak punya apa-apa dia. Dia dapat di sana, tabur persembahan. Tua-tua itulah yang akan tahu jadi raja. Keren gak saudara ini? Ini loh saudara. Tapi semua dimulai. Ini kalau saudara baca Alkitab itu asik banget. Jadi diceritain tuh lah. Bukan yang hebat-hebatnya. Tapi sisi-sisi gagal. Lalu bagaimana pemulihannya. Itulah jalan hidup kita. Kadang kita sebagai manusia, kalau kita gagal, kita jatuh, kita salah, kita nggak pernah mau aku itu. Kita mau tampil supaya kita dihebat. Tuhan tuh nggak perlu kayak gitu sama Tuhan katanya. Biarlah itu supaya kegagalanmu, kejatuhanmu, ya tuh kesalahanmu itu bisa menginspirasi orang lain untuk bangkit. Itulah hidup Daud.
Ini bicara tentang penebusan Tuhan. Katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara diberkati dengan pesan ini. Ya kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kata-Mu. Ku aman karena menjaga. Ku kuat karena menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah datang buat kami. Kami mengerti tentang hukum pelipat gandaan itu. Tuhan, di dalam benih, setiap benih yang kami taburkan, yang kami berikan, kami lepaskan, di situ ada kekuatan multiplikasi pelipat gandaan. Hari ini ya Tuhan, kami belajar dari kisah Daud ini Tuhan. Terima kasih, firman-Mu sudah datang buat kami. Biarlah ya Tuhan, Tuhan kenali hati kami, kenali pikiran kami, kenali perkataan kami Tuhan. Biarlah Engkau berkenan ya Tuhan pada ucapan mulut kami dan renungan hati kami ya Tuhan. Penolongku dan gunung batuku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama-Nya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau lindungi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan.
Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang menabur, yang membawa persembahan untuk pelayanan. Ya Tuhan, di pelayanan Menara Doa ini, gereja ini, Kau berkati berlipat kali ganda. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis pada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menyertai permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.